Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imelda Dwi Putri dari TRI 3A. Di sini saya akan melakukan hands-on pakai Tracer 13.1.10 yang berjudul Configure a Wireless Network. Nah, di sini sudah diberikan beberapa objektif. Jadi yang pertama yaitu hubungkan ke router nirkabel atau connect to a wireless router. Lalu konfigurasikan router wireless, hubungkan perangkat wireless router, hubungkan perangkat wireless ke router nirkabel. Hubungkan perangkat nirkabel atau wireless ke router nirkabel wireless. Tambahkan update ke jaringan untuk memperluas jangkauan nirkabel, lalu perbarui pengaturan router default. Nah, di sini jadi ada introduction, yaitu dalam aktivitas ini Anda akan mengkonfigurasi router nirkabel dan titik akses untuk penerima klien nirkabel dan peruteran paket IP. Selain itu, Anda juga dapat memperbarui beberapa pengaturan default. Nah, ini ada introduksi bagian 1, yaitu hubungkan ke router nirkabel. Nah, langkah 1 yaitu connect admin to WR. Jadi, di sini kita disuruh hubungkan admin ke WR menggunakan kabel Ethernet. Oke. Straight to through melalui port Ethernet. Pilih koneksi yang mewakili oleh icon peti di sisi bawah pakai tracer. Klik copper straight through yang diwakili oleh garis hitam. Oke. Terus di sini klik admin, pilih path Ethernet 0, terus klik wireless dan pilih port Ethernet yang tersedia untuk menghubungkan ke nirkabel lainnya. Nah, WR ini akan bertindak sebagai switch ke perangkat yang terhubung ke LAN dan berbagai router ke internet. Admin sekarang terhubung ke LAN Gigabit Ethernet 1. Ya, ketika paket tracer menampilkan segitiga hijau di kedua sisi koneksi antara admin dan WR, lanjut ke langkah berikutnya. Nah, lalu kita masuk ke langkah kedua, yaitu konfigurasikan admin untuk membuat DHCP. Untuk mengakses halaman manajemen WR, wireless admin harus berkomunikasi melalui jaringan. Router wireless biasanya dilengkapi server DHCP, dan server DHCP biasanya diaktifkan secara default di LAN. Admin akan menerima informasi alamat IP dari server DHCP di WR. Klik admin, terus set desktop, klik icon konfigurasi dan pilih DHCP. Dia akan masuk sendiri. Setelah itu untuk kita ada pertanyaan, berapa alamat IP komputernya? Di sini 192.168.0.100, lalu subnet mask komputernya 255.255.255.0, lalu default gateway komputernya yaitu 192.168.0.1. Lalu ditutup. Yang ketiga itu connect to the WR web interface pada desktop di admin. Kita buka desktop di admin, pilih web browser, kita masuk lagi. Nama
kita masuk ke terus go. Nah, kita masukkan admin untuk sebagai pengguna, lalu dan kata sandi itu Kisco ya. Admin juga, admin passwordnya juga admin. Terus terus kita under the network setup on basic setup page, notice the IP range for DHCP. Check ada pertanyaan, apakah alamat IP tempat berada dalam bentang ini? Apakah memang diharapkan? Jelaskan jawabannya. Ya, admin memiliki 192.168.0.100/24 yang termasuk dalam 192.168.0.0/24 dan berada dalam rentang 192.168.0.100 hingga 192.168.0.149. Hal ini wajar karena admin memperoleh informasi IP-nya dari WR melalui DHCP. Terus kita masuk ke langkah keempat, yaitu configure the internet port WR. Pada langkah ini, WR dikonfigurasikan untuk merutakan paket dari klien wireless ke internet. Anda akan mengonfigurasi port internet pada wireless untuk terhubung ke internet. Di bawah ini, pengaturan internet di bagian atas halaman pengaturan dasar. Oke, kita masuk ke ganti ke internet, ganti ke kita masukkan internet IP address-nya 255.165. Next kita 255. Default keynya kita masuk 209 105 105 200 226 dan 209 165 201 1. Nah, terus clear ke bawah. Terus kita setting. Nah, selanjutnya untuk memverifikasi konektivitas, buka Ramban web baru. Kita akan masuk ke HTTPS ya. HTTP
initialize variable keyflow pka. Dia akan muncul keyflow pakai tracer. Nah, di sini mungkin perlu beberapa detik agar jaringan terkonversi. Nah, di sini sudah ada welcome to keyflow pakai tracer. Selanjutnya, kita akan konfigurasikan pengaturan nirkabel. Dalam aktivitas ini, Anda akan konfigurasi pengaturan nirkabel untuk 2,4 GHz. Langkah pertama, konfigurasikan SSID WR. Jadi, navigasi ke interface WR di admin. Kita masuk lagi ya. Kita masuk lagi ke sini. Masuk lagi ke ATP size 92.168 ya. Terus itu masuk ke wireless. Selanjutnya kita pilih yang SSID-nya itu kita ganti jadi terus ini kita ganti jadi 62437 GHz. Lalu ini disable. Lalu yang modenya kita disable juga. Selanjutnya kita next, langkah kedua, konfigurasikan pengaturan keamanan nirkabel. Oke, kita pilih wireless. Terus kita pilih nih. Kita pilih terus PPA 2 personal. Terus kita masuk ke Cisco 123. Cisco 123 AS. Oke.
Oke, ini tadi sebagai frasa sandi. Simpan, next, verifikasi bahwa pengaturan di halaman pengaturan nirkabel dasar dan keamanan nirkabel sudah benar dan tersimpan. Langkah ketiga, hubungkan klien nirkabel. Langkah ketiga, buka laptop. Buka laptop 1. Open and select desktop. Klik PC wireless. Kita tunggu. Terus kita select connect. Kita refresh. Lalu kita select namanya company. Terus kita connect. Terus kita Cisco 123 pada kolom kunci kan. Terus kita connect. Udah, terus tutup. Nah, kita langsung ke step 2. Kita ke wireless. Nah, selanjutnya kita akan bukan klien nirkabel ke titik akses atau connect wireless client atau an access point. Titik akses AP adalah perangkat yang memperluas jaringan area lokal nirkabel. Titik akses terhubung ke router berkabel menggunakan kabel Ethernet untuk memproyeksikan sinyal ke lokasi yang diinginkan. Nah, di sini langkah 1, konfigurasikan titik akses. Hubungkan port 0 AP ke port Ethernet WR yang tersedia menggunakan kabel Ethernet Strike 2. Oh iya, laptop 1, 2, 3 udah.
right itu ke update ke web. Nah, terus klik AP, klik AP, terus konfigurasi. Nah, terus kita di report 1 ID, kita masuk company, lalu select WPA 2PSK, masukkan kata sandinya yaitu Kisco 123, lalu tetapkan AS ya, AS inskripsi default. Oke, terus langkah kedua, hubungkan klien nirkabel. Kan tadi udah yang di laptop 3. Kita buka ini, connect, refresh, masuk company 1, connect, terus Kisco ya, kita connect. Udah, terus yang keempat itu kita di admin ya. Di admin, transfer, terus manajemennya dan juga kata sandi user saat ini jadi Kisco. Kisco, Kisco, C-nya kecil. Kisco. Terus kita kan udah klik ke bawah jendela dan klik simpan pengaturan.
Next, gunakan penggunaan nah, setting are successful. Terus itu continue, klik. Setelah itu kita masuk ke step 2, yaitu change the DHCP address range in WR. Atau ubah rentang alamat DHCP. Langkah ini, Anda akan mengubah alamat jaringan internal dari 192.168.0/24 menjadi 192.168.50.0/24. Ketika alamat jaringan LAN berubah, alamat IP pada perangkat di LAN dan di LAN harus diperbarui untuk menerima alamat IP dan baru sebelum masa sewa berakhir. Nah, kita pergi ke setup. Terus kita setup. Terus itu the IP address router IP. Ini kita ganti. Satu. Terus startup IP address-nya 192.168.0.100, terus maksimum number-nya 50, terus static 1 201 1. Oke. Terus kita setting. Nah, di sini udah complete 100%. Di sini ada note-nya, jadi perhatikan bahwa rentang alamat DHCP telah diperbarui secara otomatis untuk mencerminkan perubahan alamat IP interface. Perambahan web akan menampilkan batas waktu permintaan setelah beberapa saat. Mengapa? Karena alamat IP admin tidak lagi berada dalam jaringan yang sama dengan router. Alamat IP admin berada di luar rentang baru server DHCP. Nah, kita coba. Kita masuk ke admin. Kita add. Kita akan masuk ke command prompt, lalu kita akan masuk IP config email. IP config atau rename. Nah, itu untuk memaksa admin memperoleh kembali informasi IP melalui DHCP. Apa informasi alamat IP baru untuk admin? Nah, jawabannya itu mungkin berbeda. Alamat IP untuk admin berada dalam rentang 192.168.50.100 sampai 149. Nah, di sini sudah terlihat, lalu verifikasi, kita perhatikan bahwa laptop terhubung. Laptop 1 terhubung ke AP, bukan ke WR. Jadi terhubung ke AP. Oke, sekian video dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan di sini juga udah sekian komplit.